Biasa, ya Bu, enak makannya Bu ya. Baik, terima kasih. Untuk update di hari ke-7 terkait dengan kebakaran TPA Jatiwaringin. Jadi ini kita berada di sektor utara ya. Di sektor utara, tengah, dan selatan. Jadi pembagian untuk tugas dari kawan-kawan yang memadamkan api ini ada di utara, di tengah, dan di selatan. Untuk update-nya ini kurang lebih sudah mendekati 45% kita memadamkan TPA Jatiwaringin. Yang sebelumnya kita mulai bergerak dari sisi kanan kami ini, sudah mulai padam, terus bergerak sampai ke sini. Dan ini nanti juga dilanjutkan nanti malam, ya. Jadi habis maghrib istirahat, setelah istirahat malam dilanjutkan lagi untuk pemadaman dengan menggunakan penerangan, baik di sisi utara maupun nanti ya di sisi selatan. Untuk operasi 24 jam, apakah juga tim darat, udara semuanya bergerak atau seperti apa Pak? Ya, kalau malam cuma darat saja, ya itu pun juga ada batas waktunya karena kondisi daripada TPA ini kan labil, jadi harus keamanan nomor satu juga. Jadi ada batas kerjanya, namun nanti dilaksanakan sistem injek. Jadi kawan-kawan Manggala Agni itu sama Damkar itu menancapkan sistem injek, mesinnya jalan, airnya itu nanti masuk ke dalam TPA, jadi pembasahan sifatnya. Total lahan terbakar berapa Pak? Apakah sampai tanggal 6 ini kemudian ada perluasan lahan terbakar? Ya sebelumnya dari 7, ini luas TPA ini kurang lebih 33 hektar. Yang terbakar kurang lebih ada 14 hektar. Ini kemajuan dari hari ke-7 ini kita terus bahu-membahu dari kawan-kawan Damkar, TNI Polri, ya kita bisa lihat itu gabungan TNI Polri, Manggala Agni maupun dari relawan. Relawan tuh ada yang di tengah-tengah sana, dibantu menggunakan alkonnya masyarakat relawan ya. Jadi ada dibantu sama Beko untuk mengurai tumpakan-tumpakan sampah. Bapak izin kita cut dulu, Bapak menghadap kamera, Bapak. Badannya putar ke kamera aja, Bapak. Baik, lanjut ya. Bapak, apakah ada kendala dalam upaya penanganan kebakaran ini, Pak? Ya, kendala itu pasti ada ya. Kita mempelajari dari hari pertama, kedua, sampai sekarang. Namun hari sekarang ini kita sudah menemukan pola. Jadi sisi utara ini kita didukung oleh sumber air yang berada di depan kita, itu ada danau. Itu disupport pakai mobil damkar, ditampung diestafetkan lagi sehingga nanti air itu naik di embung-embung itu. Seperti itu contohnya. Ya. Jadi kita nggak perlu keluar masuk lagi kendaraan. Kalau khusus yang di tengah itu pompa yang dari relawan ngambilnya dari kali kecil sebelah sana, got hitam itu namanya. Kalau yang di selatan damkar ada 6 unit ya, dibantu oleh pengisiannya oleh tangki-tangki ya. Tangki-tangki jadi ngisi
Jadi mobil ini nggak perlu keluar masuk dari area Jatiwaringin, disupport. Jadi air tuh disupport sama kawan-kawan dari PDAM, dari swasta, tangki-tangki dari milik swasta pun juga ke sini. Jadi dari provinsi, kabupaten tetangga, ya, dari kota Tangerang, Tangsel, termasuk juga dari Jakarta juga kita minta bantuan. Baik, untuk total armada yang dikerahkan Pak, baik armada peralatan maupun pasukan personil ada berapa Pak? Sampai saat ini untuk personil itu kurang lebih hampir 300 ya Mbak ya. Kita besok ada gabungan Brimob ya. Perkuatan dari Brimob ada 30. Di sini ada TNI Polri-nya juga dari Kodim dan Polres. Terus dari Damkar, BPBD, BNPB bergabung, DLHK, terus relawan juga ada, relawan. Manggala Agni, khususnya ini Manggala Agni ini dari Kementerian Kehutanan. Ada 38 personil yang didatangkan ke sini. Ya. Untuk peralatan sendiri Pak, waterbombing saat ini ada 3, kabarnya akan dipertebal lagi armada. Ya, di hari ke-7 ini sudah bergabung satu lagi sehingga jadi 3 unit waterbombing. Besok insya Allah bertambah lagi jadi 4 unit. Ya alhamdulillah bisa membantu kawan-kawan yang Satgas Darat ini untuk pemadaman. Ya, kita bisa lihat tadi aksi yang dari Skorsky juga dia bisa over sehingga tepat sasaran ke lokasi-lokasi yang terbakar. Kalau untuk armada heli itu 1 hari penuh Pak dari pagi sampai. Ya, dia ada sorti pertama, nanti kurang lebih 3 jam dia kembali lagi ke home base-nya untuk refuel, istirahat, nanti balik lagi sorti kedua. Penyiraman dilaksanakan kurang lebih 33 kali. Untuk adakah target Pak untuk pemadaman ini akan Targetnya sampai padam, lebih cepat, lebih baik. Kita berupaya, ini ada kemajuan yang signifikan dengan kawan-kawan ini, ya, Manggala Agni, Damkar, TNI Polri, sehingga api yang dulunya ada di permukaan bisa kita padamkan, terus yang ada di bawah-bawah tumpukan sampah ini juga bisa mati. Ya memang memerlukan waktu ya. Pak, mengingat ini masuk musim kemarau dan diprediksi cukup kering suhu dan udaranya, apa himbauan untuk pemerintah daerah lainnya Pak agar kejadian kebakaran lahan seperti ini tidak terjadi di tempat lain? Nah, jadi kemarin kami mendengar dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah menghimbau untuk provinsi, kota, kabupaten ya, yang mempunyai TPA untuk menyiagakan armada-armada damkarnya melakukan pembasahan ya, pembasahan di lokasi-lokasi TPA yang mengantisipasi kejadian serupa di TPA Jatiwaringin.